baik-baik ya. Dahulu kala di sebuah desa tinggallah sebuah keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan seorang gadis cantik bernama Bawang Putih. Mereka adalah keluarga bahagia yang hidup rukun dan damai. Namun, suatu hari ibu Bawang Putih sakit keras dan akhirnya meninggal. Bawang Putih dan ayahnya sangat berduka. Bawang Putih sering menangis karena merasa kehilangan orang yang sangat dicintai. Beberapa tahun kemudian, ayahnya menikah dengan seorang ibu yang mempunyai anak gadis seumuran Bawang Putih. Awalnya, ibu dan saudara itu sangat baik ke Bawang Putih. Namun, lama-kelamaan mereka menjadi jahat. Bawang Putih sering disuruh-suruh dan dimarah-marahi. Pagi itu, dia membawa bakul yang berisi cucian ke sungai. Bawang Putih tidak menyadari kalau ternyata ada baju yang hanyut terbawa arus. Padahal baju itu adalah baju kesayangan ibu tirinya. Bawang Putih pulang dan menceritakan hal itu ke ibunya. "Dasar ceroboh," bentak ibu tirinya. "Aku tidak mau tahu. Kau harus mencari baju dan jangan pulang sebelum ketemu. Mengerti?" "Iya, Bu, aku mengerti." Lalu pergilah Bawang Putih ke sungai tadi. Bawang Putih terus menyusuri sungai, tetapi dia tidak menemukan baju yang hanyut itu. Hari telah mulai sore. Dari kejauhan, ia melihat sebuah gubuk di tepi sungai. Bawang Putih menghampiri rumah itu dan mengetuknya. "Permisi," seorang nenek membuka pintu. "Siapa kamu, Nak?" tanya si nenek. "Saya Bawang Putih. Saya sedang mencari baju yang hilang, tapi hari sudah malam. Bolehkah saya menginap di sini?" tanya Bawang Putih. "Tentu saja boleh. Apakah baju yang kau cari berwarna merah?" tanya nenek. "Iya, Nek." "Apakah nenek menemukannya?" tanya Bawang Putih. "Baiklah, aku akan mengembalikannya. Tapi kamu harus menemani aku di sini selama seminggu. Bagaimana?" pinta si nenek. "Baiklah, Nek, saya setuju," kata Bawang Putih sambil tersenyum. Seminggu telah berlalu. Nenek itu lalu memanggil Bawang Putih. "Nak, sudah seminggu kau tinggal di sini. Sesuai janji, Nenek, kau boleh pulang bawa baju itu. Dan sebagai hadiah atas kebaikanmu selama tinggal di sini, pilih salah satu labu itu." Bawang Putih pulang membawa baju ibu tirinya. Lalu dia menceritakan semua yang dialaminya, juga hadiah dari si nenek, yang ternyata isinya adalah perhiasan emas dan mutiara. Mendengar cerita itu, Bawang Merah pun tertarik dan pergi ke rumah si nenek. Ia ingin mendapatkan hadiah emas dan mutiara juga yang lebih banyak. Bawang Merah menginap di rumah nenek dan akhirnya dia mendapat hadiah dan dia memilih labu yang besar. Sesampainya di rumah, dia menunjukkan hadiah labu itu ke ibunya. Tetapi ternyata setelah dibuka, isinya bukan emas dan mutiara, melainkan ular. Binatang itu pun langsung menyerang mereka berdua. Begitulah balasan bagi orang yang jahat dan serakah. Tamat deh ceritanya. Nah, pesan moral dari cerita tadi,
Yang pertama, kita harus berbuat baik kepada siapapun. Dan yang kedua, kita harus jauhi sifat sombong dan iri dengki. Sekian kisah dari Kak Rahel. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Dadah!